wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aisyah dengan NIM E2110945 Fakultas Hukum, anggota MBKM dari Universitas Juanda ke Universitas Surya Kencana. Di sini saya ingin mereview sebuah materi hukum pidana yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022. Yang pertama adalah membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Namun sebelumnya saya telah menjelaskan di video sebelumnya tentang materi tersebut. Lanjut saja, di sini saya ingin membahas tentang hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non bisa disebut teori syarat mutlak, Bedingungsteori, berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Brickmeyer, 2. Binding. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Karena itu, teori dari von Kreis ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sekian materi review yang dapat saya pahami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.